Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan berkahnya kita hari ini diberikan nikmat sehat terutama ya, sehingga kita bisa bertemu lagi hari ini dalam sesi belajar bersama melalui video pembahasan soal tryout bahasa Inggris. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya mulai latihan soalnya. Oke, ini dia teks yang pertama, tapi kita langsung aja ke pertanyaannya. Ya, teman-teman masih ingat salah satu tips dalam mengerjakan soal UTBK itu yang pertama adalah kita baca dulu pertanyaannya. Setelah kita baca pertanyaannya, kita temukan keyword dari pertanyaannya. Ini yang ditanyain tuh keywordnya apa gitu, tentang apa kayak gitu. Setelah itu baru kita tentukan metode membacanya gitu. Karena kadang membaca teks untuk menjawab pertanyaan itu ada yang harus dibaca keseluruhannya, tapi kadang juga kita cukup membaca satu paragraf aja, atau cukup membaca satu kalimat aja bahkan, atau kita cukup mencari poin-poin dari tiap paragraf aja, kayak gitu ya. Baik, sekarang kita mulai dengan membaca soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama, pertanyaannya adalah, what is the passage mainly discussing? Oke, masih ingat kalau pertanyaan kayak gini berarti dia nanyain main idea. Gitu ya. Berarti ini number one itu dia nanyain main idea. Dan masih ingat kalau tips menjawab main idea itu kita ambil poin dari tiap paragrafnya gitu ya. Selanjutnya, the question number 2. The writer's goal of this passage is, nah ini dia nanyain tujuan ditulisnya teks ini. Ini masih berhubungan dengan main idea juga ya. Dilihat dari keseluruhan isi teksnya, poin tiap paragrafnya. Selanjutnya number 3, pertanyaannya, the best tone to describe the passage above is, nah ini udah masuk pertanyaan nanyain tone. Nanyain pembawaan teks ini tuh untuk apa sih gitu, dia suasananya seperti apa gitu teksnya. Oke, itu dia. Selanjutnya number 4, dia nanyain the following are true about the Earth's rising temperature except. Nah, hal-hal yang benar tentang Earth rising temperature kecuali, nah itu berarti udah masuk pertanyaan jenis detailed information. Nah, kalau detailed information itu jangan lupa kita harus ingat-ingat keywordnya apa. Nah, kebetulan di sini keywordnya adalah Earth rising temperature. Dia nanyain mana yang enggak benar tentang temperatur bumi yang meningkat gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Kita mulai menjawab pertanyaan number 1, yaitu nanyain main idea-nya. Oke, teman-teman. Masih ingat, kalau menjawab pertanyaan yang nanyain main idea itu kan kita cukup kadang cukup baca awal dari tiap paragraf aja ya. Tapi lebih tepatnya kita cukup baca sampai kita menemukan poin di tiap paragraf gitu. Kalau misalnya awal paragraf kita belum dapat poinnya, maka terusin aja seluruh paragraf kita baca. Gitu. Yang penting kita tahu poin dari masing-masing paragrafnya. Paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa, paragraf 3 tentang apa gitu, baru supaya kita bisa dapat main idea-nya kayak gitu. Oke, sekarang supaya menjadi apa ya, supaya kaliannya juga dari sesi ini dapat vocab baru gitu ya. So di sini Kak Suci mau bacanya kita pahami bareng-bareng aja gitu ya. Oke, sekarang kita mari coba pahami paragraf ke-1. Violent storms cause damage and death all over the world, but sometimes people make the consequences worse.
Katanya, violent storms, petir itu memang menyebabkan kerusakan dan kematian di seluruh dunia. Tapi kadang manusia membuat konsekuensinya, efeknya itu lebih buruk gitu, worse. For example, contohnya, too many people living in dangerous areas can turn a storm into a disaster. Terlalu banyak orang yang tinggal di area berbahaya bisa membuat storm, petir ini menjadi sebuah disaster. Pokoknya intinya gitu ya, manusia itu bikin sebuah bencana menjadi lebih besar gitu kan. Bangladesh, the flood river valley often floods. In the past, there were few people in this area and they could escape to higher land. Nah, katanya tuh Bangladesh, the flood river valley often floods. Sering kebanjiran ya intinya. In the past, zaman dulu, there were few people, cuman ada dikit orang di sana di Bangladesh ini, dan mereka bisa menyelamatkan diri ke higher land, ke tanah yang lebih tinggi gitu kalau ada flood. Now millions of people live there. Sekarang ada ribuan orang, ada jutaan orang tinggal di sana, and they cannot escape when there are floods. Dan mereka nggak bisa menyelamatkan diri kalau ada floods. Sometimes too, kadang juga there is more damage than necessary because people do not build homes that are safe or strong enough. Kadang juga ada kerusakan lainnya gitu, karena orang-orang di sana tidak membangun rumah yang aman dan cukup aman dan cukup kuat. This was the case when a terrible storm hit southern Florida. Nah, ini juga yang menjadi kasus juga nih ketika terjadi terrible storm, petir yang buruk gitu di Florida Southern, itu berarti Tenggara ya, bukan, di Florida Selatan. Okay. Many people died or lost their homes because the wind blew away poorly made buildings. Banyak orang yang meninggal, tewas, dan juga kehilangan rumah mereka karena angin meniup bangunan yang nggak kokoh ya, poorly made. Intinya tidak kokoh lah gitu istilahnya. Oke, itu ya pokoknya paragraf pertama itu dia poinnya ada di sini dia. Yang menjadi topik sentence-nya, bahwa orang-orang membuat the consequence worse gitu. Sekarang kita beranjak ke paragraf kedua. When summer brings very hot weather, many people suffer more than they need to. Nah, ketika musim panas membawa udara panas, banyak orang menderita dari biasanya gitu, lebih menderita dari biasanya, menderita kepanasan maksudnya ya di sini. There are a number of ways to make life more comfortable in heat. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan itu lebih nyaman gitu ya, meskipun di udara panas. First of all, pertama-tama, you can try to keep your home as cool as possible. Kamu bisa membuat rumah kamu itu sesejuk mungkin. It is best to close all the windows and curtains during the hottest part of the day. Sebaiknya kita menutup jendela dan tirai selama during the hottest part of the day, selama waktu-waktu terpanas gitu sepanjang hari. Jadi kalau lagi panas-panasnya tutup aja jendela. Then when it is cooler in the evening, you can open them up again. Nah, kalau udah dingin di evening misalnya, ketika kalau udah mulai malam kan udah mulai dingin, kita bisa buka jendelanya lagi. It is also important to keep yourself cool by wearing loose light clothes. Terus kita juga bisa membuat tubuh kita tuh lebih sejuk dengan memakai pakaian-pakaian yang tipis dan cerah ya warnanya, jangan yang gelap-gelap gitu. Cotton is the best material for clothes in hot weather. Nah, katun merupakan bahan
pakaian yang terbaik gitu untuk digunakan selama hot weather. And finally, you should try to stay calm and relaxed. Dan kalian juga bisa mencoba untuk tetap tenang dan relax. You could even try a nap after lunch. Kalian juga bisa mencoba tidur setelah makan siang, like many people who live in hot climates. Seperti yang orang-orang lakukan mereka yang tinggal di hot climates itu suka tidur siang juga gitu ya. This way you are more rested and ready to enjoy the cool evening hours. Nah, dengan begitu kita bakal beristirahat dan kita juga bakal ready to enjoy, bakal siap menikmati kesejukan di jam-jam malam kayak gitu. Oke, intinya di paragraf kedua itu adalah there are a number of way to make life more comfortable in the heat, gitu ya. Jadi untuk menghadapi suhu panas itu juga kita bisa melakukan banyak tips gitu ya, ada caranya kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitu ya paragraf kedua. Sekarang kita coba beranjak ke paragraf ketiga. Scientists believe that the Earth's climate may be warming up. Para peneliti, para ilmuwan percaya bahwa Earth's climate may be warming up. Bumi itu makin sini makin hangat gitu ya. This trend probably began thousands of years ago. Nah, trend itu bukan kurva ya, apa ya istilahnya? Ya pokoknya dia grafiknya gitu ya, makin kenaikan ini tuh probably mungkin began thousands years ago, dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Many areas of the earth used to be covered with ice that has now melted. Nah, biasanya zaman dulu kan beberapa area itu tertutup covered with ice. Nah, kalau sekarang ice-nya udah mencair. However, in recent years, the warming trend has speeded up. Namun, beberapa tahun kebelakangan ini, the warming up trend, kenaikan suhunya ini, grafiknya ini, has speeded up. Makin cepat gitu ya. Scientists think that part of the reason for this may be carbon dioxide pollution from industry and automobiles. Para ilmuwan berpikir bahwa beberapa alasan dari hal ini tuh adalah carbon dioxide pollution, polusi karbon dioksida yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan automobiles kayak gitu. The carbon dioxide mixes with other gases. Carbon dioxide bercampur dengan gas-gas lainnya. This pollution covers the earth like a blanket and keeps it warmer. Nah, polusi ini tuh menutupi bumi kayak selimut sehingga menjadikannya tetap hangat. Another reason for the warming may be the fact that the earth is losing its forest. Nah, alasan lainnya untuk kenaikan suhu ini adalah fakta bahwa bumi itu makin kesini makin kehilangan hutan. Forests are an important part of the Earth system for using up carbon dioxide and keeping the air temperature cool. Nah, hutan-hutan ini adalah bagian terpenting dari sistem bumi gitu untuk mengolah carbon dioxide dan juga untuk menjaga temperaturnya tetap sejuk. Oke. Pokoknya itu ya, berarti di sini poinnya adalah the reason dari suhu bumi yang warming up itu ya kayaknya poinnya tuh.
Pokoknya intinya ini dia ngomongin tentang suhu bumi yang meningkat gitu, dan juga alasan-alasannya. Reasonnya ada 1, carbon dioxide, terus reason yang kedua ada berapa? Ada ini yang forest. Itu dia. Mari kita sekarang coba lihat optionnya dan kita eliminasi option-option yang tidak berhubungan. Itu yang salahnya kita coret. Oke, kita mulai dengan A. The Earth's climate has been warming up recently. Ya, that's true ya. Hanya saja ini terlalu spesifik jatuhnya karena yang ngomongin Earth's climate yang makin sini makin menghangat itu adalah paragraf 3 aja, tidak keseluruhan isi teksnya gitu. Jadinya ini hanya mewakili paragraf ketiga aja. So, A kita coret. Selanjutnya, B. Storm made many people die or lose their homes. Petir membuat banyak orang tewas dan juga kehilangan rumah. Ini juga betul ya, kita ngomongin tentang ini, hanya saja itu hanya ada di paragraf pertama aja ya, hanya ada di sini. Jadi tidak mewakili paragraf kedua dan ketiga, option yang ini. So, option yang ini juga kita coret. Selanjutnya, C. The cause of the warming is losing the forest. Yap, betul memang, itu faktanya ya, gitu. Hanya saja lagi-lagi ini juga too specific ya, jawaban yang ini. Option yang ini too specific karena ini juga hanya mewakili paragraf terakhir aja, enggak dengan paragraf kedua dan pertama. So, C juga kita coret. Sekarang D. Humans cause more damage. Jadi yang membuat kerusakannya makin besar itu adalah manusianya itu sendiri. Manusia menyebabkan kerusakan yang lebih gitu. Oke, ini relatable dengan paragraf pertama ya. Bahkan justru ini menjadi topik sentence-nya di paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua? Ini juga masih nyambung ya kalau dipikir-pikir kan, kalau paragraf kedua itu kan ngomongin tips kita menghadapi cuaca panas. Yang berarti kalau kita tidak berhasil menghadapi cuaca panas, berarti kan damage-nya juga bisa lebih besar gitu kalau kita tidak berhasil mengatasinya dengan tepat. Terus bagaimana dengan yang ketiga? Ini juga masih nyambung ya teman-teman kalau di kita ini. Karena tidak bisa dipungkiri kenapa suhu bumi meningkat juga ini karena industri, automobiles, terus juga losing forest, itu kan juga man-made gitu ya, kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Jadi untuk yang D kita simpan dulu ya. Sekarang how about E? The tips to be safe from the violent storm. Nah, ini juga enggak ya, ini juga too specific. Ini juga coret. So, yang tersisa di sini jawabannya adalah D. The best answer for this question is the humans cause more damage. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dia pertanyaan yang kedua. The writer's goal of this passage is, tadi sama aja ya, tipsnya kayak mencari main idea. Jadi tidak perlu kita baca lagi, kita langsung aja lihat optionnya. A. To persuade the readers about avoiding storm. To persuade itu untuk mengajak ya, menarik the readers, pembaca untuk menghindari petir, storms. Is that right? Enggak ya? Karena ini tidak mewakili paragraf kedua dan ketiga. Jadi A kita coret. How about B? To inform the effects of climate and the human behavior. Untuk menginformasikan, memberikan informasi terkait efek dari climate
dari cuaca dan juga perilaku manusia. Jadi bukan hanya climate-nya aja, tapi dengan human behavior. Oke, tadi ingat-ingat apa namanya, main idea-nya apa? Human yang menyebabkan damage-nya lebih besar gitu kan. Berarti itu juga berkaitan dengan human behavior juga. So, B kita simpan. Sekarang yang C, to describe a violent storm. Untuk mendeskripsikan violent storm, enggak juga ya. Berarti itu cuma paragraf 1 aja, enggak ke bawah dong paragraf kedua dan ketiganya. Berarti C juga kita coret. Sekarang how about D? To explain why Earth is warming up. Lagi-lagi ini juga too specific karena ini hanya jadi purpose di last paragraph aja gitu kan. So D juga kita coret. How about E? To inform about ways to feel comfortable in summer. Lagi-lagi, this is also too specific karena ini hanya mewakili paragraf kedua aja. So, the best answer is B, to inform the effect of climate and human behavior. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Number 3. The best tone to describe the passage above is, oke, mungkin di sini ada yang belum dapat materi tentang tone ya. Jadi teman-teman, tone itu ya, oke, secara singkatnya di sini Kak Suci gambarkan tone itu seperti suasana gitu, suasana yang dibawa oleh teksnya ini tuh mau apa sih gitu dia tuh ya. Sentimen apa yang dia bawa, perasaan gitu, istilahnya ya semacam suasana lah pokoknya ya, yang dibawa oleh teks ini tuh seperti apa ya, apakah itu lucu, atau misalnya positif, atau misalnya negatif, atau ya banyak sekali pokoknya jenis-jenis tone itu ya. Tapi di sini kita kan cuma ada 5 ya optionnya. Berarti kita coba pahami aja dulu jenis-jenis tone yang ada di optionnya ini. Oke, yang pertama ada persuasif. Tone persuasif itu berarti dia pembawaan si teksnya itu ngajak ya, kayak to persuade. Persuasif berarti dia itu menarik si pembaca gitu, ajakan isinya. Terus kalau cold itu dingin, berarti kayak semacam apatis gitu teman-teman. Jadi si pembaca itu si penulisnya itu di teksnya itu semacam mengungkapkan ketidakpeduliannya, kayak ngapain sih ini dibahas, mungkin semacam itu ya. Selanjutnya ada tone worried. Worried itu yang berarti dia khawatir gitu ya. Berarti dia biasanya teksnya itu lagi ngomongin masalah gitu, ngajak si pembaca ikut mengkhawatirkan gitu ya. Selanjutnya ada humorous. Nah, kalau ini berarti lucu. Yang mana berarti teksnya juga biasanya ya semacam anekdot atau teks-teks yang lucu lah istilahnya, cerita-cerita yang bisa bikin orang ketawa kayak gitu. Selanjutnya ini positif. Kalau positif itu berarti dia semacam memuji sesuatu, memuji suatu gagasan atau memuji orang, atau misal pembawaannya itu ya optimis gitu lah intinya. Kayak gitu ya. Dan sebetulnya selain 5 ini pun jenis-jenis tone itu ada banyak sekali yang nanti kalian akan mendapatkan pembahasan yang lebih rincinya lagi di kelas nanti ya. Oke, sekarang langsung saja. The best tone, back to the question maksudnya. The best tone to describe this passage above is, nah ini passage ini kira-kira tone-nya apa? Kita lihat ya, satu persatu optionnya. A, persuasive, mengajak. Kira-kira ini to persuade apa? Sebetulnya ini juga masih berhubungan kalau jadi teman-teman untuk menjawab soal tentang tone ini sebetulnya ini masih berhubungan dengan the goal of the passage-nya tadi ya. Oke, tadi siapa yang masih ingat tujuan dari teks ini apa? To inform. Bukan to persuade ya, berarti udah pasti ini bukan merupakan bukan merupakan teks yang persuasif. So, option A, sayang sekali harus kita coret. Karena ini bukan merupakan teks yang persuasif ya.
tujuannya juga bukan untuk persuade reader gitu, bukan. Selanjutnya, cold. Apakah ini pembawaannya dingin? Tidak peduli, enggak juga ya. Justru kan di sini kita lagi ngomongin bencana alam. Lagi ngomongin tentang damage-nya, terus manusia itu harusnya seperti apa gitu supaya damage-nya tidak terlalu besar dan seterusnya gitu. Ini tidak apatis ya teman-teman, justru ini peduli gitu, peduli terhadap lingkungan gitu, peduli terhadap nasib orang-orang yang kena bencana dan semacamnya kayak gitu. Selanjutnya, C, worried, khawatir, menunjukkan kepedulian kayak gitu. Oke, C bisa kita simpan ya di sini. C kita simpan. How about D, humorous, lucu, ini sama sekali gak ada lucunya, so kita coret juga. Terus E, positive. Apakah ini lagi ngomongin gagasan yang positif, pembawaannya positif? Enggak ya, justru di sini kita lagi ngomongin bencana gitu. Kita jadinya cemas-cemas, khawatir gimana gitu kan kalau ngomongin bencana. Berarti ini juga bukan positif. So, the best answer is C. Kayak gitu teman-teman. Untuk menentukan tone itu, ingat dilihat lagi goal dari teksnya itu untuk apa. Atau kalau misal kalian udah nggak nih, ini kira-kira genre-nya itu apa, itu akan lebih memudahkan kalian untuk menjawab soal-soal tentang tone dari suatu teks kayak gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaan yang ketiga, the following are true about the Earth rising temperatures except dia nanyain detailed information tentang the Earth rising temperature ya. Yang mana dia nanyainnya informasi mana yang salah gitu. So di sini kita udah dapat ya di sini keywordnya adalah Earth rising temperature. Berarti dia ada di paragraf ketiga yang ngomongin tentang temperatur mah di paragraf ketiga kan. Oke. Kalau misalnya kalian perlu membacanya kembali, boleh baca lagi. Tapi kalau misal kalian kira-kira tadi masih ingat poin dari paragraf ketiga itu apa aja, langsung aja ya. Kita baca optionnya. Mulai dari option A, it happened hundreds of years ago. Ada di sebelah sini ya, teman-teman. Di kalimat atas di paragraf ketiga, ini dia. This trend probably began thousands of years ago. Tapi di sini di optionnya malah bilang happened hundreds years ago. Ini salahnya tuh dia ini hundreds, ini thousand. Berarti bisa dipastikan jawabannya adalah A ya. Karena kan yang ditanyain yang true except, berarti yang salahnya, yang tidak sesuainya kan. Tapi untuk memastikan, kita coba baca aja dulu option yang lain. Kita lihat, the Earth's surface has been covered by ice melting. Is that true? Yes, it is true. Ada di sebelah sini. Ini the Earth. Ya ini dia ya. Gitu. Kebanyakan banyak area di muka bumi itu udah sekarang tertutupi oleh es yang mencair. Gitu. Terus sekarang how about C, carbon dioxide from factory and the vehicles may be the causes. Ada di sini. Scientists think that the part of the reason, the cause ya, penyebabnya gitu. Kata scientist, part of the reason itu adalah carbon dioxide. Berarti itu juga true ya, yang C. Terus sekarang di the air pollution keeps the earth warm. Ada di sebelah mana? Ada di sini. Yang like a blanket. This pollution covers the earth like a blanket and keeps it warmer. Ya, berarti itu juga true ya. Sekarang how about E? Forests are reducing. Ini juga true ya. Forest, the earth is losing its forest. Berarti forestnya itu makin sini makin berkurang. Gitu. So the best answer is A. Kayak gitu. Ya teman-teman, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari teks yang pertama. Sekarang kita beranjak pada teks selanjutnya. Seperti biasa ya, kita baca dulu soalnya, pertanyaannya I mean.
Oke, pertanyaan nomor 5 untuk teks yang ini. Yaitu, which of the following are the best title for this passage? Ingat, kalau nanyain best title berarti dia nanyain main idea juga ya. Oke, yang pertama nanyain main idea. Yang kedua, why should people take a nap? Nah, kalau ini udah masuk ke detailed information. Kenapa orang-orang itu harus tidur siang? Nap itu tidur yang sebentar ya. Gitu. Nanti kita berarti ingat-ingat ya, keywordnya adalah the importance, berarti ya, kenapa kita harus take a nap. Sekarang pertanyaan selanjutnya, the word there in the sentence however, berarti nanti kita di paragraf 1 ya, berarti nanti kita tandain aja teksnya yang mana untuk bisa menjawab pertanyaan yang ini. Sekarang yang ke-8, we can draw a conclusion from the passage that. Nah, kalau ini udah ini ya, inferring, bikin kesimpulan itu making inferences masuknya. Berarti kita harus memahami keseluruhan isi teks dulu untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 8 ini. Oke, sekarang kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama juga sama ya, kita harus tahu dulu keseluruhan isi konteks dari teksnya. Jadi kita pahami dulu aja bareng-bareng sekarang masing-masing paragrafnya. Dimulai dengan paragraf pertama. Are you sometimes a little tired and sleepy in the early afternoon? Apakah kamu kadang-kadang ngerasa kayak, aduh kaget, astagfirullahaladzim. I'm so sorry. Are you sometimes a little tired and sleepy in the early afternoon? Apakah kamu ngerasa I'm sorry, sebentar ya. Are you sometimes a little tired and sleepy in the early afternoon? Apakah kamu kadang-kadang ngerasa kayak capek dan juga ngantuk tiap awal afternoon kalau udah mulai sore gitu? If so, you are not the only one. Kamu nggak sendirian kalau kayak gitu. Many people feel this way after lunch. Banyak orang yang ngerasa kayak gini kalau udah makan siang. They may think that eating lunch is the cause of their sleepiness. Terus banyak orang mungkin mikir mungkin makan siang itu adalah penyebab dari kengantukan mereka. Or in summer, they may think it is the heat. Atau mungkin kalau misal di musim panas, orang-orang mikirnya penyebabnya itu adalah suhu panasnya. However, namun, the real reason lies inside their bodies. Real reasonnya, penyebab sebenarnya ada di badan mereka gitu. At that time, about 8 hours after you wake up, jadi di waktu sekitar 8 jam setelah kalian bangun tidur, your body temperature goes down. Nah, temperatur badan kalian itu menurun. This is what makes you slow down and feel sleepy. Dan ini yang menyebabkan kalian itu mulai slow down dan juga mulai ngantuk gitu. Scientists have tested sleep habits in experimental situations where there was no night or day. Ilmuwan telah melakukan percobaan di mana mereka itu bikin semacam tes kayak gitu, where there was no night or day, gak ada malam dan siang gitu. The people in these experiments almost always followed a similar sleeping pattern. Nah, orang-orang yang ikutan eksperimen ini tuh hampir selalu mengikuti pattern tidur yang sama gitu, pola tidur yang sama. They slept for one long period and then for one short period after 8 hours later. Jadi mereka itu tidur sekali dalam waktu period yang panjang. Jadi mereka tuh tidurnya tuh sekali periode yang panjang, terus setelahnya juga sekali lagi tidur lagi dengan periode yang lebih short gitu, yang pendek. About 8 hours later, setelah
8 jam gitu. Berarti setelah 8 jam mereka bangun itu tidur lagi tapi lebih short gitu. Itu dia pokoknya paragraf pertama itu poinnya ada di ini ya. However the real ya poinnya ada di sini pokoknya bahwa tentang kenapa kita ngantuk itu adalah memang karena metabolisme tubuh kita emang kayak gitu lah intinya. Sekarang kita coba pahami lagi next paragraph kedua. In many parts of the world, people take naps in the middle of the day. Di banyak belahan bagian bumi, di banyak bagian dunia gitu, orang-orang itu biasanya tidur, take a nap. Nap itu a short daytime period of sleep. Jadi tidur sebentar di siang hari gitu. Pada tidur siang di tengah hari. This is especially the case in warmer climates where the heat makes work difficult in early afternoon. Nah, ini tuh terutamanya terjadi di tempat-tempat yang climate-nya lebih hangat, lebih panas kayak di Indonesia ya, temperaturnya lebih panas, di mana cuaca yang panas membuat pekerjaan itu lebih berat untuk dilakukan di waktu siang gitu. Researchers are now saying that naps are good for everyone in any climate. Nah, para peneliti berkata bahwa tidur siang itu bagus untuk siapapun, dia tinggal di climate manapun gitu. First of all, oke, ingat ya tadi ada pertanyaan yang berhubungan dengan kenapa kita perlu tidur siang. Ini jawabannya ada di sini. First of all, daily naps means more rested body and mind and many health benefits. Katanya, pertama-tama tidur siang itu bisa mengistirahatkan tubuh gitu, juga pikiran, dan juga dia membawa banyak manfaat kesehatan. In countries where naps are traditional, people tend to suffer less from stress and stress-related problems such as heart disease. Nah, di negara-negara di mana orang-orang itu banyak tidur siang, itu orang-orangnya cenderung lebih sedikit merasakan stres, atau lebih sedikit juga yang mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan stres, seperti masalah penyakit jantung contohnya, kayak gitu. Another benefits of taking naps is improve job performance. Nah, selain itu, keuntungan dari tidur siang adalah kita juga bisa meningkatkan kinerja kita gitu, performance pekerjaan kita. In job where public safety is involved, di pekerjaan yang melibatkan keamanan publik, a nap can make an important difference. Tidur siang itu bisa menciptakan perbedaan yang cukup penting. Studies have found, penelitian telah menunjukkan, for example, contohnya, that airplane pilots make fewer mistakes if they take regular naps. Pilot pesawat terbang itu dia melakukan kesalahan yang lebih sedikit kalau misalnya mereka sering tidur siang secara teratur kayak gitu. Pokoknya itu ya, paragraf kedua ngomongin kenapa kita harus tidur siang. Pokoknya the importance dan juga the benefits of tidur siang kayak gitu. Sekarang the last paragraph. Many working people unfortunately have no time to take naps. Sayangnya banyak orang yang bekerja itu gak punya cukup waktu untuk tidur siang. Though doctors may recommend taking naps, meskipun dokter menyarankan tidur siang, employers do not allow it. Nah, employers itu yang mempekerjakan, mereka enggak mengizinkannya. If you do have the possibility, nah kalau kalian punya
kesempatan gitu ya, punya peluang untuk tidur siang maksudnya. However, here are few tips. Nah, ini dia beberapa tips about making the most of your nap. Untuk tips supaya kalian bisa tidur siang. Remember that the best time to take a nap is about 8 hours after you get up. Ingat bahwa waktu yang tepat untuk tidur siang itu adalah 8 jam setelah kalian bangun tidur. A nap too late in the day may only make you feel more tired and sleepy afterward. Nah, kalau misalnya kalian tidur siangnya itu terlalu sore, itu justru bakal bikin kalian itu lebih capek dan juga lebih ngantuk lagi ke depannya. This can also happen if you sleep for too long. Nah, kayak semacam kalau kalian tidur kelamaan, kayak gitu efeknya. A nap that lasts for too long may also make it difficult for you to sleep at night. Nah, jangan juga terlalu lama ya tidur siangnya, karena kalau tidur siangnya itu terlalu lama, kalian nanti bakal terjaga di malam hari. If time is a problem, try a short nap. Even 10 minutes of sleep can be helpful. Nah, kalau misalnya kalian itu nggak punya waktu, coba aja tidur siangnya sebentar aja gitu. Kayak 10 minutes juga bisa sangat membantu kalian. Some people, in fact, find that they do not need to sleep at all. Beberapa orang, kenyataannya, menemukan bahwa find that mereka tidak perlu tidur sama sekali. They feel rested and more awake after just lying down for a while. Mungkin maksudnya they do not need to take a nap at all, mungkin ya, bukan to sleep at all. They feel rested, mereka merasa cukup istirahat gitu dan more awake, dan juga mereka more awake after just lying down for a while, setelah mereka cukup rebahan aja sebentar gitu. Oke, itu dia. Kalau yang ketiga berarti paragraf ketiga itu poinnya adalah tentang tips melaksanakan nap itu sendiri. Tips to take a nap gitu. Oke, sekarang kita lihat berarti ya optionnya mana nih yang benar. Yang tidak berhubungan kita coret saja. A, ways to overcome tired and sleepy. Are you talking about that? Iya ya, nap itu bisa overcome tired and sleepy, but poinnya bukan tentang itu. So this is too specific untuk menjadi main idea dari teks ini. So A kita coret. How about B? The causes of sleepiness. Penyebab sleepiness. Itu ada di paragraf pertama ya, tapi nggak ada di paragraf kedua dan ketiga. So kita coret juga. How about the effect of taking nap around work time? Efek dari tidur siang di waktu-waktu kerja. Enggak juga ya, kita nggak ngomongin ini. Terus D, sleeping, an important part of life. Ini bisa jadi ya, karena nap itu ternyata important, dan nap adalah bagian dari sleeping. Gitu. Sekarang how about E, taking nap in the noon. Ini kurang ya, too general. So the best answer is B, sleeping, an important part of life. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang next question, number 6. Why should people take a nap? Ini udah masuk ke detailed information ya. Oke, tadi kalian ingat? Ini udah. Ya, kalau tadi kita ingat, informasi tentang the importance of taking nap itu ada di paragraf keberapa ya tadi? Aduh, Kak Suci juga lupa. Ada di paragraf kedua ya. Ini nih, researchers are now saying that naps are good for everyone in any climates. First of all, daily nap means more rested body and mind and many health benefits. Terus people tend to suffer less from stress
and stress related problems. Terus juga improve job performance gitu. Terus juga ya udah itu aja ya berarti. Oke, sekarang kita coba lihat optionnya. A, to get happiness from your work. Udah ya, kita gak ngomongin happiness. Cuman memang nap ini tuh membuat performance kita improve gitu. Tapi bukan happiness. Terus B, to keep awake at night. Enggak juga ya, bukan untuk itu. C, it can raise your body temperatures. Malah jadi demam dong, enggak juga. D, it could release your mistake. Bisa mengeluarkan, mungkin maksudnya to mengurangi ya. Decrease mungkin maksudnya, bukan release. To decrease your mistake, mengurangi kesalahan. Enggak juga ya. E, to raise your job performance. Nah, ini baru dia. So, the best answer is E. Ya, ini udah mulai belum? Ya, sekarang kita beranjak ke pertanyaan ke-7. The word there in the sentence however, ada di mana ya? Di sini berarti. However, the real reason lies inside their bodies. Oke, berhubung di sini kan kita nanyain there ini dimaksudkan ke siapa gitu. Yang berarti there ini tuh dibicarakan sebelumnya di paragraf sebelum di kalimat sebelumnya ya. So, untuk mencari tahu siapa itu there yang dimaksud di sini, kita baca dulu kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, ini dia. Many people feel this way after lunch. Feel this way itu apa maksudnya? Feel sleepy and tired after lunch ya. They may think, mereka berpikir mereka tuh ngantuk gara-gara makan gitu, atau gara-gara kepanasan. However, the real reason inside their bodies. Reasonnya itu ada di tubuh mereka. Sebetulnya bukan hanya di tubuh mereka yang merasa ngantuk setelah makan aja ya, tapi di tubuh semua orang ya, there itu di sini. But anyway, kita lihat aja dulu sekarang optionnya. A, all people. Wow, ini cukup tricky ya. All the people. Kita simpan dulu berarti ya yang all the people ini. B, some people who feel sleepy in the afternoon. Ini juga bisa kita simpan. C, the readers who have lunch. Oh, ini no ya. D, the heat of people's body. Oh, ini juga bukan. E, eating lunch. Enggak juga. There di sini maksudnya ke orang. Oke, berarti kita pilih mana nih? Oke, teman-teman. I'm so sorry. Meskipun tadi Kak Suci bilang memang ya, kalau di sini tuh their bodies ini tuh kan bisa aja maksudnya itu tubuh semua orang gitu ya, bukan hanya orang yang merasa ngantuk setelah makan aja gitu. Tapi kita balik lagi, pertanyaannya itu adalah there ini tuh refers ke siapa berdasarkan pada teks. Berarti kita coba stick to the text aja ya. Bahwa di sini tuh yang diomongin itu bukan all the people, tapi orang-orang yang ngerasa ngantuk di siang hari, terutamanya setelah makan siang kayak gitu. So the best answer is B, kayak gitu. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya, what can we draw? We can draw a conclusion from the text that bisa kita tarik kesimpulan dari teks ini bahwa tadi kan kita udah baca ya seluruh isi teksnya, udah kita pahami bareng-bareng masing-masing paragrafnya segala macamnya. Jadi kita langsung aja sekarang baca optionnya. A, taking a nap is a good thing for those who are eating in the afternoon. Tidur siang itu bagus untuk orang yang makan di
Afternoon. Jadi teman-teman, afternoon itu dalam bahasa Inggris bukan hanya sore ya, tapi siang juga itu afternoon. Pokoknya afternoon itu dari setelah jam 12 teng lebih 1 detik itu udah afternoon masuknya. Nah, kalau jam 12.00 banget itu maksudnya noon. Nah, kalau sebelum jam 12 pas itu masuknya morning gitu ya kalau bahasa Inggris. Jadi afternoon itu nggak necessarily harus selalu sore kayak Indonesia gitu di mana matahari udah mulai lembut gitu, bukan ya. Afternoon di sini itu maksudnya dari jam 12 lebih 1 detik itu udah afternoon kayak gitu. Taking a nap is a good thing for those who are eating in the afternoon. Enggak ya, poinnya bukan tentang ini, bukan apakah orang yang kalau makan siang berarti dia harus taking nap, enggak. So, yang A, mari kita coret bersama-sama. How about B? Sleeping a while in the middle of the day is good for improving your job performance, but in the moderate way. Nah, tidur sebentar di siang hari itu bagus untuk meningkatkan performance kerja kamu, tapi in a moderate way. Tapi rata-rata aja gitu, biasa aja tidurnya, jangan berlebihan. Moderate itu tidak berlebihan ya, tidak kurang juga tidak berlebihan kayak gitu. Ini bisa ya? Berarti kita simpan dulu yang B. Selanjutnya C, taking a nap is not the best way because you can feel sleepier afterward. Taking a nap itu bukan cara terbaik karena kamu bisa merasa lebih ngantuk lagi setelahnya. Itu kalau misalnya taking a nap-nya itu lebih dari 8 jam ya. So, ini bukan kesimpulan, itu hanya salah satu poin aja dari teks ini. How about D? Scientists say that taking a nap is good in any climate. Yes, scientists say so. Tapi ini bukan kesimpulan, ini hanyalah salah satu poin dari keseluruhan isi teks. Gitu. So, ini juga kita coret. How about E? Employers do not take a nap. Ini salah ya. Ini juga coret. Berarti the best answer is B. Gitu. Kalaupun kalian di sini sedikit kebingungan gitu ya untuk memilih, mungkin barangkali paling bingungnya itu antara B sama D gitu untuk pertanyaan yang ini. Karena yang terdengar benar gitu adalah B dan D gitu. Hanya saja di sini teman-teman untuk memastikan aja untuk jadi di sini jawaban yang D itu memang benar ada di teks gitu. Bahwa memang tidur siang itu baik untuk semua orang yang tinggal di semua climate gitu, di semua iklim. Tapi itu tuh hanya salah satu aja gitu ya, teman-teman. Apa ya istilahnya? Taking is good in any climate. Oke, ini tuh gimana ya cara jelasinnya? I'm so sorry, bentar. Oke, kenapa yang option B ini tidak bisa kita jadikan kesimpulan? Jadi ini tuh poinnya tidak terlalu luas gitu ya. Ini hanya sebatas scientists say that taking a nap is good in any climate. Why is it good gitu? Terus good-nya itu good kayak gimana gitu kan? Apakah semua nap itu bagus gitu kan? Padahal enggak ya. Gitu. So, yang lebih lengkap, yang lebih apa ya? Yang lebih bisa dijadikan kesimpulan adalah option yang B. Seperti itu. Oke, teman-teman, sepertinya untuk video part 1 cukup sampai question number 8 aja. Selanjutnya kita lanjutkan di video part 2. So, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.